Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandra Kartikasari. Saya mahasiswi Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan dan manajemen pajak yang baik dan benar. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu pengertian dari perencanaan pajak itu sendiri apa sih. Nah, perencanaan pajak adalah upaya meminimalisasi pajak dan merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak yang berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Jadi di sini intinya perencanaan pajak itu kayak upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengurangi beban yang harus dibayar, beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan jumlah yang seminim mungkin, tetapi masih dalam aturan di perpajakan. Faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal yaitu pertama ada tax required to pay, yaitu jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Yang kedua ada cost of bribe, yaitu biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Yang ketiga ada probability of detection, yaitu semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Yang terakhir ada size of penalty, yaitu semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan untuk melakukan pelanggaran. Berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan kepentingan DJP dengan wajib pajak. Jadi di sini DJP memiliki kepentingan. Yang pertama, dalam pengoptimalisasi penerimaan, DJP memiliki kepentingan yang pertama, pengawasan dan konsultasi. Kedua, pemeriksaan dan penyidikan pajak. Yang ketiga, ada penagihan pajak. Sedangkan wajib pajak memiliki kepentingan yang pertama, dalam pengoptimalisasian penghematan dengan caranya yaitu pertama dengan cara legal dan ilegal. Cara legal itu seperti tax planning dan cara ilegal itu seperti tax evasion. Berikutnya ada strategi dalam tax planning atau perencanaan pajak. Yang pertama ada tax saving. Tax saving itu upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dalam tarif yang lebih rendah. Yang kedua ada tax avoidance, yaitu upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Yang ketiga ada penundaan pembayaran pajak. Penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan, tetapi tentu akan menimbulkan surat tagihan pajak jika pembayaran tersebut ditunda melebihi batas atau jatuh tempo yang ditentukan. Yang ketiga ada mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Berikutnya ada menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar. Nah, dalam praktiknya sering sekali perusahaan melakukan hal ini, yaitu dengan cara mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan. Apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Jadi perusahaan biasanya akan melakukan cara bagaimana perusahaan tersebut seharusnya tidak lebih bayar atau kelebihan pembayaran pajak, karena kalau lebih bayar itu akan ada potensi untuk dilakukan pemeriksaan oleh pajak. Dan terakhir ada menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, yaitu menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.
Nah, dalam tax planning itu merupakan bagian dari proses manajemen pajak. Jadi tax planning dan manajemen pajak itu kayak suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, itu saling berkaitan. Dalam tax planning terdiri dari empat proses, yaitu ada planning and decision making, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada leading, yang terakhir ada controlling. Nah, di dalam keempat proses ini terdapat masukan-masukan dari lingkungan. Yang pertama ada sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Nah, dari kewajiban pajak itu sendiri harus dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, tujuan manajemen pajak ini sendiri kan tadi ada dibagi beberapa proses kan. Yang pertama ada tax planning. Tax planning itu memiliki tujuan berupa pelaksanaan kewajiban pajak yang efektif dan efisien, menetapkan strategi dan mengembangkan rencana untuk mengordinasikan kegiatan-kegiatan. Dan kedua ada tax organizing, yaitu menentukan apa saja yang perlu dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang harus melakukannya. Yang ketiga ada tax leading, yaitu memotivasi, mengarahkan, dan melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan interaksi sesama manusia. Yang terakhir ada tax controlling, yaitu memonitor aktivitas untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut mencapai tujuan sesuai rencana. Nah, jadi semua tujuan manajemen pajak tersebut harus dilakukan dengan cara efisiensi dan keefektifannya dilakukan secara baik. Berikutnya ada tingkatan dan ruang lingkup manajemen pajak. Yang pertama atau tingkatan paling atas yaitu tingkatan manajemen pajak yang terdiri dari top managers, misalnya direktur keuangan. Tingkatan kedua ada middle managers, misalnya manajer atau kepala divisi. Yang ketiga ada first line manager, misalnya supervisor. Nah, di tingkatan-tingkatan ini biasanya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bagian pemasaran, bagian pengadaan, bagian legal, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, bagian pajak, dan lainnya. Berikutnya ada hubungan tax planning, creative accounting, and legal planning. Di sini di bagian yang ditampilkan hubungannya bagaimana sih antara tax planning dengan accounting atau standar akuntansi. Yang pertama ini di dalam pajak memiliki pedoman, yaitu maksudnya beracuan pada peraturan pajak, dan di bawahnya ada tax loopholes. Dan tax loopholes dibagi dua, yaitu tax evasion dan tax planning. Dan ke bawahnya lagi ada legal planning, kemudian freedom of contract, dan terakhir private law atau KUHPR. Nah, kalau di dalam standar akuntansi ada fleksibilitas, creative accounting yang dibagi menjadi dua, yaitu creative accounting dan aggressive accounting. Saya akan menjelaskan dulu persyaratan perencanaan pajak. Nah, untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara-cara terbaik, yang yaitu masih memenuhi ketentuan perpajakan atau lawful, maupun yang melanggar peraturan perpajakan atau unlawful, seperti tax avoidance dan tax evasion. Yang kedua ada perencanaan perpajakan, umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Yang ketiga, kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya? Selanjutnya, apakah pembayaran pajak dapat ditunda pembayarannya? Nah, pada dasarnya perencanaan pajak itu harus, yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Itu yang paling utama. Yang kedua, secara bisnis masuk akal. Dan yang ketiga, memiliki bukti-bukti pendukung yang memadai.
Jadi kita sah-sah aja melakukan tax avoidance atau tax evasion selama itu masih di dalam ketentuan perpajakan yang secara bisnis pun masuk akal, lalu didukung bukti-bukti yang dapat yang dapat mendukung semuanya itu, mendukung transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi di perusahaan. Untuk perencanaan pajak di PPh Badan, yaitu ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 15, serta PPN. Nah, semua PPh dan PPN ini dapat dilakukan perencanaan pajaknya atau manajemen pajaknya bisa diatur selama itu semua masih dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan pajak atau tax planning merupakan proses pengorganisasian yang dilakukan wajib pajak dengan sedemikian rupa sehingga utang pajak penghasilannya berada dalam posisi yang seminimal mungkin, di mana jumlah pajak yang dibayar ke suatu badan kepada negara tergantung pada laba yang diperoleh, sepanjang hal tersebut dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Demikian yang dapat saya informasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.